para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, adik-adik, santriwan, santriwati, santren As-Safinah, yang mudah-mudahan kalian semua ya bisa mencerna apa yang saya sampaikan dan besok bisa ditepuk tularkan kepada masyarakat. Bahwa banyak terjadi di masyarakat orang ngomong perceraian itu seperti ngomong sesuatu yang dianggapnya enteng. Nggak boleh. Karena perceraian dia mau disampaikan dalam bentuk apapun terjadi. Ya, terjadi. Dan ini di dalam tafsir Al-Qurtubi diabadikan kasus tentang seorang laki-laki ya yang bernama Isa bin Musa Al-Hashimi ya pada masa Khalifah Ja'far Al-Mansur. Ya, keputusan ulama pada waktu itu yang menjelaskan tentang seorang suami yang main-main untuk memberikan rasa takut agar supaya istrinya dandan terus, perceraiannya terjadi. Nah, yang menarik adik-adik sekalian yang berbahagia, di dalam tafsir ini dikatakan ya, ketika dikatakan ini ya, qad jama'a man hadara qad tuliqat, dan sepakat ulama yang hadir mengatakan wanita itu sudah tertalak, sudah tercerai 3. Illa rajulan wahidan min ashabi Abi Hanifah, kecuali ada seorang ulama dari kalangan Abu Hanifah ya yang tidak setuju dan dia diam saja. Fa'innahu kana sakitan. Diam dia, tidak komentar. Ulama semua bilang cerai. Ada ulama diam aja. Ini satu ini dulunya menghafal Qur'annya di As-Safinah. Ya, dia diam gitu. Kemudian faqala lahul Mansur, maka Khalifah Mansur bertanya kepada ulama yang tidak itu tadi. Malaka la tatakallam? Syekh, kenapa engkau tidak berpendapat? Kenapa kau diam? Ya, maka faqala lahur rajul, kemudian ulama itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kenapa dia diam. Dia tidak setuju. Dia bilang, ada ayat Al-Quran yang bunyinya watin wa zaitun, demi buah tin dan demi dua zaitun. Waturi sinin, demi bukit Tursina, tempat Nabi Musa waktu itu berdialog dengan Tuhan. Wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, maksudnya kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus. Ahsan, isim apa namanya? Isim tafdil. Jadi kalau Hasan itu cakep, bagus. Tapi kalau ahsan itu super bagus. Menurut satu ulama ini dia bilang tidak terjadi perceraiannya. Kenapa? Masih lebih bagus perempuan ketimbang purnama. Itu maksudnya. Kenapa? Kalau memang lebih bagus purnama, maka dikatakannya fi hasani taqwim. Karena masih manusia ada yang lebih cakep. Tapi kalau dibilang fi ahsani taqwim, itu maknanya tidak ada yang lebih bagus dari wanita itu. Walaupun bulan purnama. Kamu tahu kan bulan purnama? Indah, bagus, mempesona. Itu karena kita melihatnya berapa ribu kilometer. Dari jauh kita lihat itu hebat, menarik. Kalau udah dideketin, bopeng. Ya, ada tuh lagu ya. Ketika orang menginjak bumi, maka tidak layak lagi kalau kecantikan wanita itu seindah rembulan. Karena udah diinjak oleh astronot. Ya. Dan bulan itu bentuknya itu bopeng, rusak. Nah, bagaimana ketika pendapat ulama mengatakan cerai? Satu orang mengatakan dengan ayat ini bahwa isim tafdil yang mengatakan ahsan
Berarti tidak ada yang lebih tinggi dari kata isim tafdil. Tidak ada yang lebih tinggi dari ahsan. Ya. Ya Amirul Mukminin, fal insanu ahsanul asya wala syai'a ahsanu minhu. Wahai Amirul Mukminin, manusia itu ahsanul asya. Yang terbaik di antara makhluk Allah. Wala syai'a ahsanu minhu, tidak ada yang lebih bagus daripada manusia. Maksudnya ketimbang rembulan. Qala al-Mansur li Isa bin Musa al-amru kama qala ar-rajul. Maka al-Mansur khalifah itu mengatakan kepada Isa bin Musa itu tadi yang suaminya yang nangis mulu itu nggak bisa tidur, al-amru kama qala ar-rajul. Urusan ini sebagaimana pendapat fatwa dari ulama yang satu ini. Jadi fatwa ulama yang besar batal. Pendapat ulama satu negeri batal. Dengan satu pendapat yang dikatakan oleh orang yang diam itu tadi, dengan menunjuk fi ahsani takwim, bahwa kata ahsan berarti tidak ada yang lebih tinggi lagi. Subhanallah. Ya, alhamdulillah akhirnya si jelek ini kembali lagi sama istrinya. Ya, rukun kembali dan dia taubat, tidak akan lagi mengatakan cerai. Jadi para pemirsa, intisarinya perkataan cerai, talak jangan diucapkan di bibir kita apapun alasannya. Betapapun kita marah, kita benci, jangan ucapkan kata cerai. Karena ketika kita mengatakan itu, ketika dengan sengaja kita mengatakan itu, maka pada saat itu juga terjadi perceraian. Subhanallah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.